Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Donald Trump mengancam membumi hanguskan Iran jika ada orang Iran, jika ada militer Iran yang mengancam nyawa daripada Donald Trump. Wow, luar biasa. Jadi kalau saya perhatikan Donald Trump dan Ayatollah sekarang ini lagi perang urat saraf, guys. Setelah mereka diporak-poranda oleh demonstrasi gila-gilaan yang terjadi di Iran, sekarang perangnya berlanjut menjadi perang urat saraf. Kemudian selain itu, Donald Trump membubarkan diri dari PBB, guys. Ini lucu banget ya kalau saya perhatikannya. Yang mendirikan PBB itu adalah Amerika. Nah, sekarang Amerika keluar dari PBB. Ibaratnya gini nih guys ya. Amerika itu bikin grup WA. Nah, di situ tuh adminnya Amerika CS ya. Namun tiba-tiba dia keluar gitu, terus bikin grup WA baru lagi gitu ya. Lalu negara-negara lainnya nggak diajak gitu ya. Yang diajak sama Donald Trump itu ketika dia mendirikan PBB baru itu adalah Putin, kemudian China, dan lain sebagainya. Israel juga diajak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump keluar dari PBB? Kenapa Donald Trump membubarkan diri dari PBB? Apa alasannya? Kemudian tidak hanya itu, ternyata Israel menghancurkan kantor PBB di Israel, guys. Wow, luar biasa. Israel atau pasukan Israel meratakan kantor PBB di Yerusalem. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel meratakan kantor PBB di Yerusalem? Apa alasannya? Apakah ini akan jadi perang antara Israel versus PBB? Apakah ini akan terjadi perang Amerika versus PBB? Kemudian, benarkah Donald Trump diancam oleh pasukan Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Baru-baru ini ada dugaannya atau ada rumor yang mengatakan bahwa Donald Trump ini diancam, nyawanya terancam. Karena apa? Karena Iran menuding Donald Trump sebagai dalang kerusuhan yang terjadi di Iran. Padahal pada faktanya nggak ada bukti yang valid ya, kecuali ada bukti gitu ya. Ini kan nggak ada bukti ya. Jadi kalau saya perhatikan Iran itu ya apa-apa Amerika, apa-apa Israel ya. Misalnya nih ya di Iran itu ada kucing mati ya yang disalahkan Amerika ya. Kemudian ada orang selingkuh ya yang disalahkan Amerika. Oh, ini pasti Amerika memprovokasi supaya saya selingkuh gitu. Jadi ngaco ya. Jadi menurut saya ini nggak rasional banget ya. Sama seperti di Konoha juga. Tanpa kita sadari juga Konoha seperti itu, guys. Kalau Anda jeli, Anda perhatikan, warga Konoha itu sangat suka yang namanya teori konspirasi. Kalau misalnya terjadi demo di Konoha, maka akan ada teori konspirasi. Oh, ini karena asing. Oh, ini karena asing ya. Oh, ini karena elit global. Oh, ini karena Illuminati dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, saya tidak penyuka teori konspirasi ya. Menurut saya teori konspirasi itu hanya berlaku bagi orang yang gagal ya, bagi orang yang mohon maaf ya, IQ-nya setara gorila gitu ya. Teori konspirasi itu kan teori yang dikarang-karang menurut saya pribadi, gak ada fakta yang akurat gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, orang yang mengangkat teori konspirasi itu biasanya sangat viral, guys. Kita ambil contoh misalnya seperti Rangga Sasana misalnya. Kemudian ada tuh yang baru tuh ya. Siapa sih namanya lupa saya itu yang dulu kalah gubernur di DKI itu ya. Itu juga sangat-sangat ini ya sangat-sangat viral karena apa? Karena teori konspirasi. Biasanya di negara yang terpuruk, di negara yang tertinggal, di negara yang miskin itu teori konspirasi itu sangat laku sekali. Kenapa teori konspirasi itu sangat laku? Apa alasannya? Karena mereka menghibur diri gitu ya. Warga Konoha itu menghibur diri ya. Contoh misalnya, kita tidak bisa menyaingi Amerika, maka biasanya kita akan mengatakan, oh ini semua karena Amerika. Kita gagal karena Amerika. Kita nggak bisa menjadi negara maju. Oh karena dihambat oleh Amerika. Oh ini karena teori konspirasi, Illuminati dan lain sebagainya. Padahal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Pada faktanya kita nggak maju ya karena masyarakat kita sendiri nggak mau maju ya, nggak mau membayar harga untuk menjadi negara maju. Ya, itu kalau saya perhatikan. Apa contohnya? Contohnya gini guys ya, kalau misalnya disuruh ya buang sampah pada tempatnya, kita pasti nggak mau kan? Kemudian kalau kita disuruh berpikir rasional, kita pasti nggak mau kan? Kalau disuruh misalnya nih mengajarkan kejujuran sama anak-anak kecil misalnya, pasti nggak mau kan? Kemudian kalau kita disuruh berkesadaran, pasti nggak mau kan? Disuruh antri, pasti nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Karena itu susah gitu ya. Untuk menjadi negara maju itu susah. Ada harga yang harus dibayar. Itu harga yang harus dibayar untuk menjadi negara maju. Harus disiplin, harus mau antri dan lain sebagainya. Boro-boro antri di Konoha. Aduh, orang tua juga banyak yang nggak mau antri di Konoha. Nyerobot antriannya. Jadi kita itu tidak bisa menjadi negara maju itu jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, introspeksi diri ya. Apakah kita layak menjadi negara maju atau tidak? Apakah kita layak jadi masyarakat maju atau tidak? Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Biasanya di negara maju itu, negara yang SDM-nya tinggi, teori konspirasi itu dianggap sampah. Itu ampas ya. Ibarat makanan itu ya junk food gitu ya. Makanan-makanan yang unfaedah gitu, nggak ada gizinya gitu. Di negara maju itu nggak pernah tuh mempercayai yang namanya teori konspirasi ya. Bahkan diketawain guys. Di Konoha itu kan masih banyak tuh yang percaya bahwa bumi itu bulat ya. Sorry, bukan bulat, datar ya. Masih banyak banget itu warga Konoha yang percaya bumi itu datar. Ada sekitar 60% lebih ya. Terutama anak-anak muda, banyak banget itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita itu, mohon maaf ya, IQ-nya setara gorila gitu ya. Nggak pernah melihat dari berbagai sudut pandang, nggak pernah baca buku, malas baca buku, ya kemudian berpikirnya halu, ya. Sehingga apa? Sehingga kita lebih percaya dengan teori konspirasi. Ya, kalau misalnya ada mengatakan bahwa teori konspirasi itu bisa aja benar. Iya, bisa benar, tapi mungkin benarnya itu 1 dari 1 juta gitu ya. 1 dari 1 juta konspirasi maksudnya. Itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu kan nggak bisa jadi acuan ya. Contoh misalnya ya, katakanlah misalnya ada orang gila nih ya, orang gila lagi ngomong, terus ada orang mengatakan, oh ada juga ya benarnya apa yang dikatakan orang gila, benar juga ya. Tapi kan ada, kalau kita perhatikan itu, ada banyak perkataan-perkataan daripada orang gila ini yang nggak benar gitu ya. Cuman karena yang dikatakan itu kebetulan benar satu, lalu kita percaya. Biasanya penyuka teori konspirasi akan sangat terobsesi dengan berita-berita seperti ini, walaupun bersumber daripada orang gila gitu ya, bersumber daripada ODGJ ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton video nih, kita sebagai kaum intelektual jangan percaya teori konspirasi ya, yang benar aja. Masa kaum intelektual percaya teori konspirasi ya, malu-maluin ya kan. Kemudian kenapa Amerika ini keluar daripada PBB? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena apa? Karena PBB ini tidak satupun ya menghentikan perang. Nggak ada tuh ya. PBB misalnya nih mendamaikan orang lagi perang, nggak ada satupun ya PBB menyetop perang, nggak ada. Malah berparah kalau saya perhatikan, malah berpihak gitu ya kalau saya perhatikan ya. Jadi itu alasannya Donald Trump membubarkan PBB ya, keluar daripada PBB, lalu dia membentuk PBB baru. Kalau kita perhatikan itu seperti misalnya kalau ada kerusuhan-kerusuhan yang ada di dunia ini, seperti misalnya Afghanistan versus Pakistan, apakah PBB hadir? No. Kemudian Tanah Suci versus Tanah Habaib, apakah PBB hadir? Enggak, ya, walaupun mereka perang-perangan. Kemudian Israel versus Gaza, apakah PBB hadir? No, ya nggak ada. Mereka tidak ada fungsi untuk meredakan perang, nggak ada ya. Menyetop orang lagi berperang, nggak. Malah kalau saya perhatikan itu ya, Amerika itu lebih banyak menghentikan perang ya, walaupun ini kontroversi banget ya kalau saya mengatakan seperti ini. Saya pasti akan dicap nanti antek-antek asing. Oh kamu pemuja Israel. Oh kamu pemuja Amerika. No, nggak seperti itu guys. Kalau Amerika benar ya saya katakan benar. Kalau Amerika salah saya katakan salah gitu ya. Saya nggak ada kepentingan mendukung Amerika. Buat apa ya? Jadi kalau saya perhatikan justru Amerika ini banyak ya menyetop yang namanya perang. Ya kita ambil contoh misalnya ya,
seperti yang terjadi di luar negeri, di negeri ya, negeri sekarang sudah mulai mereda ya. Kemudian ada tuh ya, ada banyak tuh ya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Nanti cek datanya ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu PBB ini lebih berpihak pada negara tertentu kalau saya perhatikan, nggak netral. Ya, PBB zaman sekarang nggak netral, tergantung siapa dulu gitu yang perang gitu ya. Tergantung siapa dulu yang melakukan perang. Biasanya ya kalau saya perhatikan PBB ini lebih berpihak pada Palestina kalau saya perhatikan. Tapi keberpihakannya itu berlebihan kalau saya perhatikan ya. Bantuan-bantuan semuanya dikasih ke sana. Sementara di negeri ya didiamin aja, di negara lain didiamin aja. Jadi PBB ini eh, lebih mensoroti yang viral-viral gitu ya, seperti Palestina versus Israel ya. Kalau Israel nanti menyerang Palestina, maka PBB akan heboh ya. Kemudian kalau Israel itu diserang, diam aja. Oh, itu kan balasan ya. Padahal kan yang namanya perang ya sama-sama salah. Ya salah dua-duanya ya. Jangan pilih kasih. Itu yang tidak disukai oleh Donald Trump ya. Sehingga dia mendirikan yang namanya PBB versi baru ya. Versi yang lebih keren ya. Itu kata Donald Trump. Dia mengajak ke Putin, kemudian dia mengajak Netanyahu, ya, mengajak China juga ya, bergabung dengan PBB versi baru. Menurut kalian gimana? Apakah PBB versi baru ini akan menumbangkan PBB versi lama? Apakah PBB versi lama ini tidak objektif? Bagaimana menurut Anda? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian Israel juga seperti itu ya. Israel memporak-porandakan ya, meratakan kantor PBB yang ada di Yerusalem. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Karena dugaannya PBB ini jadi sarang mafia gitu ya. Misalnya ada penyusup masuk ke sana, ada mata-mata masuk ke sana ya. Ya karena PBB ini kan sering ditunggangi ya. Kalau misalnya nih ya, misalnya nih ada orang yang melakukan bantuan misalnya, memberikan bantuan, tapi bisa aja menyusup dari sektor PBB dan lolos gitu ya. Bisa aja menyusup dari anggota-anggota PBB itu sendiri gitu ya. Keluar gitu ya, keluar izinnya dari PBB. Padahal bisa aja itu penyusup ya. Ya misalnya relawan dan lain sebagainya. Ya, PBB itu disusupi ya. Kemudian kenapa Israel itu benci banget dengan PBB? Ya karena itu, karena PBB itu nggak berpihak pada Israel ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Itu dari sudut pandang Israel kalau saya perhatikan. Kemudian bagaimana dengan perang urat saraf antara Israel versus Iran ya? Apakah berlanjut atau tidak? Akan berlanjut. Ya, Amerika itu adalah salah satu negara yang mohon maaf ya, bukan selamanya jahat ya. Banyak tuh warga kuno mengatakan bahwa Amerika itu jahat, Amerika itu laknat, Amerika itu sesat dan sebagainya. No, sebenarnya Amerika itu tujuannya supaya menyerang Iran itu supaya terjadi kedamaian di Timur Tengah. Itu sebenarnya karena Iran membangun yang namanya proksi-proksi ya, seperti Houthi, ya, Hamas dan lain sebagainya ya. Itu yang jarang disorot guys. Warga Konoha itu ya, walaupun profesor, doktor ya, kalau dia sudah dikatakan pengamat ya, maka tidak akan netral, nggak akan berpihak pada siapapun ya. Yang lumayan berpihak, sorry bukan berpihak ya, yang lumayan netral itu adalah Buconi ya. Itu pun karena Buconi pernah kuliah di uh, Israel kalau nggak salah ya. Atau tesisnya itu penelitiannya di Israel. Kalau Buconi nggak masuk ke Israel, dia nggak bakal netral ya. Jadi pengamat di Konoha itu kalau saya perhatikan tuh ya, terutama pengamat militer ya di Konoha. Kemudian pengamat dunia internasional itu biasanya rata-rata pengamat abal-abal gitu ya. Mereka selalu berpihak pada yang seiman. Kalau beda iman, mereka biasanya akan menafsirkan ya, menafsirkan data-data mereka itu dengan sangat keras gitu ya. Jadi ini ada istilah penafsiran ya. Pengamat-pengamat yang ada di Konoha itu biasanya kalau seiman dengan mereka ya, mereka biasanya akan menafsirkan dengan lembut gitu ya. Tapi kalau beda agama, mereka akan menafsirkan dengan keras gitu ya. Jadi ini tergantung penafsiran ya, sudut pandang seseorang gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu walaupun profesor, doktor, kalau sudah berurusan dengan yang namanya religion ya, maka akan ini ya, akan ada bias gitu ya. Ada bias, akan berpihak pada agamanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, tapi
cara kerja daripada agama itu kan seperti itu tanpa kita sadari. Bukan berarti saya mengatakan agama itu tidak benar ya. Cara kerja daripada agama itu kan menyuruh kita untuk, mohon maaf ya, bukan semuanya ya, menyuruh kita untuk tidak berpikir kritis ya. Agama itu kan mengajarkan kita untuk supaya terdogma ya kan. Gak usah berpikir kritis, cukup imani saja. Itu doktrin daripada agama kan. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang yang beragama ya berkomentar tentang yang terjadi di dunia internasional seperti katakanlah misalnya Israel versus Iran atau Amerika versus Iran, maka tidak akan bisa netral, akan berpihak pada Iran. Nggak bisa. Kecuali ya seorang agnostik ataupun ateis ataupun thinker ya. Jadi free thinker itu dia nggak berpihak pada negara apapun. Karena apa? Karena dia tidak ada kepentingan agama gitu ya. Jadi kalau ada kepentingan agama itu kan dia biasanya bias, akan berpihak. Karena apa? Karena doktrin dari kecil ya. Dari kecil kan sudah didoktrin ya kita bahwa yang seagama dengan kita itu adalah saudara kita ya. Jadi mereka selalu membela yang seagama dan mereka selalu menganggap bahwa agama lain itu sesat gitu. Oh, agama lain itu yang jahat ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan itu Amerika itu kan dikatakan penjahat ya. Padahal kalau boleh jujur ada banyak kok kebaikan-kebaikan daripada Amerika tanpa kita sadari ya. Ada banyak kok. Konoha tidak akan bisa merdeka kalau Amerika tidak membombardir Jepang, tapi tidak pernah sekalipun kita mengucapkan terima kasih. Yang ada apa? Yang ada kita hina-hina Amerika. Ya, walaupun Amerika itu melakukan kejahatan ya kita harus ini guys, harus objektif ya, jangan subjektif ya. Ya saya akui Amerika juga banyak menggulingkan kepala negara, tapi ya biasanya yang mereka gulingkan itu adalah kepala negara yang bermasalah gitu ya, yang mafia, yang menindas rakyatnya gitu ya. Sok aja yang nggak jadi masalah kalau misalnya nih ya ada kepala negara yang nggak benar ya kerjanya, ini nggak jadi masalah ya kan. Ya nggak sih? Emang salah kalau misalnya nih menggulingkan kepala negara orang lain kalau misalnya rakyatnya mau gitu, seperti Venezuela. Rakyat Venezuela kan mau ya, masalahnya mau, nggak komplain gitu. Karena apa ya? Karena presiden Venezuela itu nggak beres gitu. Ya, cuma warga Konoha tuh ngebelain mati-matian presiden Venezuela. Kenapa? Karena mungkin sefrekuensi ya, mungkin ya warga Konoha itu sama-sama jahat gitu ya dengan Maduro, presiden daripada Venezuela. Menurut kalian gimana? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.